Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya 2 anak dari suami dan ibunya sudah meninggal. Tapi anak saya ini susah dibilangin. Kalau dibilangin pasti melawan, bisa sampai mukul-mukul dinding dan membanting barang-barang. Sikap saya sebagai ibu baru mereka, bagaimana sebaiknya Buya? Tolong saran dan pencerahannya Buya. Terima kasih. Fahami tentang psikologi anak. Anak itu bermacam-macam model. Memahami makna kedekatan kepada orang tua itu bermacam-macam. Apalagi dibarengi dengan akal yang belum sempurna. Sehingga makna kedekatan kepada orang tua kadang dimaknai karena lemahnya akalnya dengan makna mentang-mentang. Berani manting piring dan sebagainya, mentang-mentang. Kan ada anak-anak kalau marah sama orang tua berani mecahin kaca dan sebagainya. Sebetulnya dia tidak akan berani melakukan itu kecuali karena keyakinannya yang luar biasa bahwasanya bapaknya baik dengan dia. Anda harus melihat dari sisi ini wahai orang tua. Jangan melihat dengan sisi kenakalan sang anak. Kemudian ada anak yang kerjanya minta terus. Karena apa? Dia yakin kalau Anda bakal ngasih. Nah, jadi sebetulnya kita bisa melihat bahwasanya perilaku anak dari sisi positif, jangan negatif. Mungkin lalu bagaimana ngerepotin saya? Nah, sekarang baru gimana cara solusinya? Yang jelas, kalau Anda sudah bisa memandang bahwasanya itu adalah ada nilai positifnya, maka sekarang akan menjadikan Anda menanggapi dengan positif. Maksudnya apa? Jangan dengan emosi. Anda boleh menghalangi mereka untuk tidak membeli. Anda boleh menghalangi mereka agar tidak mecah piring lagi. Cuman Anda tidak membalas itu semuanya dengan amarah. Kenapa Anda marah? Karena Anda memandang dengan negatif dulu. Saat Anda memandang negatif, ada reaksi negatif dari Anda. Tapi kalau Anda memandang positif, akan muncul reaksi positif dari Anda. Maka apa? Anda bertutur kata yang lembut. Anda peluk dia. Anda dengan segala kebaikan. Dan memang segala yang keras adalah akan mudah ditembus justru dengan kelembutan. Seperti itu. Maksud kami adalah Anda mulai berubah. Berperilaku pada anak Anda. Anda harus yakin bahasanya Anda masih kecil, nalarnya belum sempurna. Itu saja. Itu yang pertama. Jadi apa yang dilakukan tidak bisa dihukumi secara syariat. Dohir. Nggak bisa dikatakan halal, haram. Akan tapi kalau salah menurut Anda, iya. Akan tapi pandang dia sebagai anak kecil. Lalu bagaimana perilaku dia dengan mereka? Biasakan dengan mereka dengan kelembutan. Dengan kelembutan, kasih sayang. Maka itulah yang akan menjadikan mereka mudah untuk diarahkan. Anda tidak bisa sesuatu yang keras begitu Anda lawan hancur. Mereka akan semakin keras, semakin keras, semakin keras. Baik, kemudian ini. Jika Anda wahai anak-anak yang kami saksikan saat ini, atau di rumah yang mendengar suara ini, atau melihat acara ini. Kalau Anda tergolong anak yang menemukan orang tua yang keras, mungkin Anda pernah dipukul orang tua Anda, dikasar orang tua Anda. Ya anak, jangan sampai kalau omongan memang kadang kita ngomong itu harus betul-betul segera disempurnakan. Kalau enggak nih jadi salah paham orang. Sehingga nanti ada anak lo mengatakan menyalahkan ayahnya. Oh iya betul kata Buya. Ayahku keras banget. Aku masih ingat aku dipukulin di kamar mandi. Aku masih ingat dia. Nah, ini. Akhirnya bukan tambah baik, harus saya lanjutkan. Hei anak yang jika engkau menemukan masa kecilmu ternyata mendapatkan perlakuan yang kasar dari orang tuamu, maka cerdaslah kalian. Kamu adalah anaknya. Mustahil seorang ayah menginginkan anaknya rusak. Nggak ada. Kehadiranmu diharap. Cuma beliau belum punya banyak ilmu untuk meluruskan dirimu. Sehingga dia ingin menjadikan dirimu baik, tapi kadang dengan kekasaran. Maksudnya apa? Pandang nilai positif orang tua Anda waktu memukul Anda. Dia bukan ingin membunuh Anda. Beliau bukan ingin membunuh Anda, akan tapi ingin menghentikan Anda daripada perilaku yang tidak baik yang membahayakan Anda. Bahkan kadang ini bisa langsung dimaklumi loh ya untuk sebagian orang yang berpikir. Contoh seorang ibu melihat anaknya nyebrang langsung dipukul. Kamu ini Allah, pukul merah sampai tangannya. Coba kalau lihat pukulannya saja, kan kejam. Tapi lihat anak yang nyebrang, hampir diserempet mobil. Bener, iya si ibu ini. Maksudnya apa? Sayang, jangan gitu nak, kan begitu. Maka jadilah anak semacam ini, biar punya prasangka baik kepada ibunda, sebagai mukaddimah kelak untuk mengabdi, dan itu mukaddimah kebahagiaan nanti. Sebab kadang setan bisikkan untuk mengingat kejahatan, kejelekan orang tua.
Itu setan. Setan itu kalau jerumuskan kan tadi hanya menyeru, bisikkan saja. Setan kalau ingin menjadikan anak durhaka pada orang tua, lihat. Dengar wahai anak. Setan kalau ingin menjerumuskan seorang anak durhaka pada orang tuanya, tidak langsung durhakalah kau. Hantam orang tua, pukul. Enggak, diingatkan. Kekasaran orang tua ditancapkan di otak sang anak. Terus, akhirnya mulai sang anak, mulai ada dendam. Dari sini amarah dan dendam. Terus apa? Sudah tidak mau mengabdi. Tidak bisa menghormati. Setan tepuk tangan. Engkau bersamaku di neraka. Ya. Maka jangan sampai ada di antara kita sedikit pun punya dendam. Ingat makanya caranya apa tadi? Dia sampaikan. Fahami bahasanya itu adalah maksud baik daripada ibundamu, ayahandamu. Dan saya juga punya pengalaman pribadi merasakan bahasanya waktu saya dicetot bahasa Jawa Timur. Itu mungkin waktu itu kami juga marah. Jadi kalau kami melakukan kesalahan, ibunda kami itu langsung mengambil paha bagian dalam kami dicetot sampai biru begitu. Kalau seandainya di syuting itu kan kalau di luar negeri sana kan hak asasi manusia. Cuman tidak mungkin Buya dicetot begitu kecuali di saat saya melakukan suatu kesalahan yang berat dan membahayakan saya, dan betul. Tapi mungkin sebagai seorang anak waktu itu juga ada. Juga mungkin kesel begitu mungkin. Allah alam, saya tidak begitu ingat. Akan tapi yang jelas kita kalau yang bisa mengingat itu, kita tepis itu semua. Coba maksudnya baik. Nggak mungkin seorang ibu tiba-tiba memukul dan sebagainya. Ini bagi orang yang sehat. Satu. Terakhir, jika Anda termasuk ibu yang sakit, mohon maaf. Anda seorang ibu yang sakit, masalah psikologi. Ada seorang ibu sakit mental. Anaknya jadi pelampiasan gara-gara marah kepada suaminya. Anak diajar di rumah, awas hati-hati. Anda akan rugi. Apa? Segera berobat. Segera berobat. Karena ada seorang ibu kerjaannya mukuli anaknya gara-gara masalah mentalnya. Maka kami sampaikan yang punya masalah mental segera diselesaikan. Berobat seperti orang punya penyakit koreng, berobat. Dan memang sekarang ini kalau kita menyampaikan sesuatu harus berantai ini. Karena tidak serta-merta disalahkan seorang ibu ini adalah jahat. Enggak, bisa saja memang mentalnya dia. Dia punya pengalaman, kekecewaan dengan suami dan sebagainya. Lalu dipelampiaskan anaknya. Ada pertanyaan sebelumnya. Saya dengan anak saya itu maunya mukul saja. Mental. Psikolog. Sambil istighfar, minta ampun kepada Allah, merenung. Menghindar juga. Dialihkan. Kalau ngeliat mau marah dengan anak, langsung lari ke kebun. Langsung ngambil singkong. Itu. Jadi harus pandai-pandai. Ini saja semuanya. Intinya apa? Yuk kita semuanya mengetahui kekurangan kita. Kemudian bagaimana kita menafsiri perilaku orang di luar kita itu dengan positif agar tidak ada reaksi negatif dari kita. Itu terpenting. Dan itu hanya dilakukan oleh orang-orang cerdas. Dan Anda semuanya cerdas insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.